Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di pelajaran fisika. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi suhu dan kalor. Capaian pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai berikut. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh kalor pada perubahan suhu, pengaruh kalor pada perubahan wujud, dan pengaruh kalor pada pemuaian. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas bahwa suhu dan kalor itu berbeda. Ada yang masih ingat apa bedanya suhu dan kalor? Suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor merupakan energi yang ditransferkan dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Jadi, suhu dan kalor itu merupakan dua hal yang berbeda ya. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda dinyatakan dengan persamaan kalor yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan Q adalah kalor yang diterima atau dilepas dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, C adalah kalor jenis benda dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius, delta T adalah perubahan suhu benda dengan satuan derajat Celcius. Sebelumnya, Ibu punya pertanyaan. Apa yang terjadi ketika es terus dipanaskan? Apakah es akan langsung mencair? Lalu, apa yang terjadi pada es ketika dipanaskan? Dari peristiwa es tersebut, dapat kita ketahui bahwa es akan mengalami perubahan suhu hingga 0 derajat Celcius. Lalu, pada suhu tersebut, es akan mencair. Apabila kita telusuri, es tersebut mengalami dua perubahan, yaitu perubahan suhu dan perubahan wujud. Apakah suatu benda akan mengalami perubahan suhu yang sama ketika diberikan kalor yang sama? Tentu tidak. Begitu juga sebaliknya, setiap benda akan menyerap kalor dengan besar yang berbeda meskipun kenaikan suhu benda tersebut sama besar. Dengan demikian, ada faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara kalor yang keluar masuk benda dengan perubahan suhu benda tersebut. Kalor jenis menunjukkan kemampuan benda menyerap kalor hingga suhunya naik. Kalor jenis dengan C kecil menyatakan besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu benda sebesar 1 derajat Celcius. Persamaan kalor jenis yaitu C sama dengan Q per M dikali delta T. Dengan C yaitu kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Q yaitu kalor dengan satuan Joule. M yaitu massa benda dengan satuan kilogram. Delta T yaitu perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Selanjutnya yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor merupakan jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kapasitas kalor ditentukan dengan rumus C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M dikali C. Dengan C kapital yaitu kapasitas kalor dengan satuan Joule per derajat Celcius. Q yaitu kalor dengan satuan Joule. M yaitu massa benda dengan satuan kilogram. C yaitu kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T yaitu perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Selanjutnya yaitu asas Black. Asas Black berlaku apabila dua zat memiliki suhu yang berbeda dicampurkan, maka zat yang memiliki suhu tinggi akan melepaskan kalor dan memberikannya kepada zat yang memiliki suhu rendah, sehingga suhu campuran dari kedua zat tersebut menjadi sama. Asas Black dirumuskan dengan Q lepas sama dengan Q terima. Dengan Q lepas yaitu jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat dan Q terima adalah jumlah kalor yang diterima oleh zat dengan satuan Joule. Kalor dapat mengubah wujud benda padat
cair, dan gas. Perubahan tersebut disebabkan karena benda menyerap atau melepaskan kalor. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Perubahan wujud benda yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg es atau zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Sedangkan jumlah kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi zat padat pada titik bekunya disebut kalor beku. Kalor lebur sama dengan kalor beku dinyatakan dengan rumus Q sama dengan M dikali L. Dengan Q yaitu kalor dengan satuan Joule, M yaitu massa benda dengan satuan kilogram, L yaitu kalor lebur dengan satuan Joule per kilogram. Pada peristiwa menguap atau mengembun, besarnya kalor yang diperlukan pada peristiwa ini sama dengan M dikali U. Dengan U adalah kalor uap, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair sampai seluruhnya menjadi uap pada titik didihnya. Satuan kalor uap yaitu Joule per kilogram. Berikut ini adalah grafik perubahan wujud zat. Saat suhu benda di bawah 0 derajat, wujud benda adalah es. Sehingga untuk menghitung kalor pada fase ini menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis es. Pada suhu 0 derajat, es melebur. Jadi kalor sama dengan massa dikali kalor lebur atau Q sama dengan M dikali L. Pada selang suhu 0 dan 100 derajat, kalor dihitung dengan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Pada fase ini, zat wujudnya cair, jadi kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis air. Dan pada suhu 100 derajat, benda mengalami penguapan. Kalor yang dibutuhkan pada fase ini sama dengan massa dikali kalor uap atau Q sama dengan M dikali U. Setelah air menjadi gas, fase selanjutnya gas akan mengalami kenaikan suhu sehingga persamaan yang digunakan adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana C adalah kalor jenis gas. Selanjutnya yaitu pemuaian. Pemuaian dapat diartikan sebagai perubahan ukuran suatu benda. Pemuaian yang terjadi dapat berupa muai panjang, muai luas, dan muai volume. Pemuaian juga dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Yang pertama, pemuaian pada zat padat. Zat padat dapat mengalami muai panjang, muai luas, dan muai volume. Pemuaian pada zat padat akan mengalami pertambahan ukuran panjang. Pertambahan panjang tersebut dapat dihitung dengan rumus delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T, atau delta L sama dengan L kurang L0. Dan panjang akhir benda tersebut setelah mengalami pertambahan panjang dihitung dengan rumus L sama dengan L0 dikali 1 tambah alfa dikali delta T, di mana delta L merupakan pertambahan panjang benda, L0 panjang benda mula-mula, dan L adalah panjang benda setelah dipanaskan. Semuanya dalam satuan meter. Delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius dan alfa adalah koefisien muai panjang dalam per derajat Celcius. Selanjutnya, pemuaian luas pada zat padat. Beberapa persamaan yang digunakan dalam muai luas adalah delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta T. Delta A sama dengan A kurang A0. A sama dengan A0 dikali 1 tambah beta dikali delta T, di mana beta sama dengan 2 alfa. Delta A merupakan pertambahan luas benda, A0 merupakan luas benda mula-mula, dan A adalah luas benda setelah dipanaskan. Semuanya dalam satuan meter kuadrat.
Delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius dan beta adalah koefisien muai luas dalam per derajat Celcius. Selanjutnya muai volume. Beberapa persamaan yang digunakan dalam muai volume adalah delta V sama dengan gamma dikali V0 dikali delta T. Delta V sama dengan V kurang V0. V sama dengan V0 dikali 1 tambah gamma dikali delta T, di mana gamma sama dengan 3 alfa. Delta V merupakan pertambahan volume benda. V0 merupakan volume benda mula-mula. Dan V adalah volume benda setelah dipanaskan, semuanya dalam satuan meter kubik. Delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius dan gamma adalah koefisien muai volume dalam per derajat Celcius. Selanjutnya, pemuaian pada zat cair. Zat cair hanya mengalami muai volume, sehingga persamaan yang digunakan adalah persamaan muai volume yang sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya, pemuaian pada gas. Gas juga mengalami muai volume. Besarnya koefisien muai untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu gamma sama dengan 1/273 derajat Celcius. Pemuaian gas ada 3 macam, yaitu pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermik, pemuaian gas pada tekanan tetap atau isobarik, dan pemuaian gas pada volume tetap atau isokorik. Selanjutnya, silahkan untuk mengerjakan evaluasi yang ada pada barcode berikut. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.